First is computer assisted language learning, or it's called by CALL. Okay, what is CALL? CALL is an approach in ELT, or Information and Language Technology, to language teaching and learning, in which the computer is used as a substantial interactive aid for informants and assessment in application for language teaching and learning. Okay, it's mean. Jadi di sini call itu sebuah pendekatan ya, sebuah pendekatan dalam ILT atau Information and Language Technology dalam bahasa. Jadi di sini kita belajar call ini suatu pendekatan dalam pembelajaran bahasa, tapi menggunakan komputer. Jadi pembelajaran bahasa yang kita gunakan dalam pelajaran itu memakai komputer. Ya, alat bantunya itu sebagai bantuan komputer, sebagai bantuan kayak interaktif yang substansial untuk penguatan dalam dalam penguatan untuk kita menerangin semua penjelasan materi kita yang ada, Miss. Jadi bisa dalam aplikasi kita buat neranginnya, atau penilaian yang kita berikan di dalam aplikasi, membuat soal-soal kita dalam aplikasi, itu bisa disebut call ini, Miss. Jadi pengajaran dalam pembelajarannya. Okay, the next is three stages of call. The first is behavioristic call. The second is communicative call. The third is integrative call. Okay, for the first is behavioristic. What is behavioristic? The Mark first generation, in which the main focus was on employing some computer software and or application to help language learner with drilling and practicing new language content, Warshauer and Halsey in 19 and 1908. In this sense, computer programs and or software were devised mainly for drilling purpose. Language learners were exposed to a computer as an aid that should help them to internalize the traditional linguistic content at the individual pace. Okay, for the behavioristic call, jadi behavioristic ini yang pertama, gitu. Jadi generasi pertama di dalam call ini. Ya, jadi main fokusnya ini terutama pada penggunaan perangkat lunak dalam komputer. Jadi seperti aplikasi-aplikasi gitu, Miss, dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk mempraktekkan konten bahasa yang baru. Mungkin seperti yang kita tahu, kayak misalnya Microsoft Swift gitu, Miss, ya, kayak kemarin itu. Nah, itu konten bahasa baru juga. Jadi pengertian ini, program komputer atau perangkat lunak dirancang terutama untuk tujuannya pembelajaran bahasa. Jadi yang di dalam komputer ini sebagai bantuan yang membantu kita untuk pembelajaran bahasa Inggris juga dalam konten linguistik tradisional. Ya. Jadi selanjutnya for the next is communicative call. Okay. Communicative call was seen as advanced after behavioristic call it to begin to come under criticism by the late 1980 and early 1990
and 90, critics point out that the computer was still being used in an ad hoc and disconnected fashion. This corresponded to broader assessment of communicative language teaching theory and practice. Many teachers were moving away from a cognitive view of communicative teaching to a more social or socio-cognitive view, which placed greater emphasis and language use in authentic social context. Test-based, project-based, and content-based approach also to integrate learner in authentic environment and also to integrate the various skills of language learning and use. Okay, for this communicative call, jadi yang communicative call ini sebagai kemajuannya dari behavioristik. Jadi di atasnya behavioristik. Ya, yang tadi kan yang pertama tuh ya tahap pertama itu ada panggilan lagi. Behavioristic call. Nah, ini sebagai awal mula adanya call. Kalau yang call communicative call ini jadi tahap atasnya. Jadi tahap selanjutnya dari call. Jadi ini juga banyak pas tahun 1980 sampai 1990 ini banyak yang ngekritik. Ya, jadi komputer ini digunakan secara biasa aja gitu sebagai apa namanya? Nggak ada ini apa namanya? Nggak ada kemajuan-kemajuannya gitu. Pas make komputer ini soalnya pas di tahun 1980 sampai 90 ini komputer itu masih belum terlalu terkenal untuk pembelajaran bahasa. Jadi banyak guru gitu ya. Banyak guru beralih dari pandangan kognitif ke pengajaran komunikatif, ke pandangan yang lebih sosial dan sosiokognitif yang menempatkan penekanan lebih besar pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang otentik. Pendekatan berbasis tugas, berbasis proyek, dan berbasis konten, semuanya berusaha mengintegrasikan pembelajar dalam lingkungan otentik dan juga mengintegrasikan berbagai keterampilan pembelajaran dan penggunaan bahasa. Jadi guru-guru pas di zaman itu berusaha untuk menggunakan komputer sebaik mungkin ya untuk membuat pendekatan berbasis tugas seperti proyek-proyek, konten-konten itu berusaha mengintegrasikan pembelajar dalam lingkungan yang otentik gitu. Okay, for the next is integrative call is a perspective which seeks to integrate various skills. Listening, speaking, reading, and writing, and also to integrate technology more fully into the language learning process. In integrative approach, students learn to use a variety of technology tools as an ongoing process of language learning and use, rather than visiting the computer lab on a once-a-week basis for isolated exercise. Ya, jadi untuk yang integratifnya ini jadi pelengkap ya. Jadi pelengkap dari komunikatif sama behavioristik. Jadi ini jadinya integratif. Ya, jadi perspektif yang mencari keduanya untuk mengintegrasikan berbagai keterampilan. Misalnya mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, ini secara lengkap yang ada di contoh integratif. Itu kayak misalnya mendengarkan, kita belajar di dalam komputer itu buat listening. Tuh, terus speaking, kita bisa belajar di komputer itu seperti mencari di YouTube itu kayak berbicara, jadi speaking. Terus kayak reading kita banyak di komputer itu atau di internet itu banyak novel-novel atau kertas penelitian-penelitian itu ada banyak di internet atau di komputer. Dan menulis juga, kita bisa belajar menulis di dalam komputer juga. Dan juga untuk mengintegrasikan teknologi secara lebih penuh ke dalam proses pembelajaran bahasa.
Dalam pendekatan integratif, siswa belajar menggunakan berbagai alat teknologi sebagai proses pembelajaran dan penggunaan bahasa yang berkelanjutan daripada mengunjungi lab komputer seminggu sekali untuk latihan terisolasi. Jadi kita sebagai anak yang sekarang ya, apa maksudnya? Sebagai generasi yang sekarang, kita bisa menggunakan alat komputer itu bisa dipakai kemana aja, kayak misalnya laptop gitu. Nah, itu bisa dipakai dalam kelas juga bisa. Enggak kayak dulu, yang dulu itu kalau sebelum ada laptop, ya sebelum ada laptop yang apa namanya, yang banyak gitu. Kita dulu memakai lab komputer setiap seminggu sekali di kelas gitu ya. Jadi kita sebagai apa namanya, sebagai siswa, jadi cuman beberapa kali doang gitu, apa namanya, menggunakan laptop atau komputer dengan latihan yang terisolasi. Jadi enggak apa namanya, enggak bisa di mana aja gitu menggunakan komputer ini, apa namanya, belajar ya. Oke, thanks. Will do continue, and this will do continue by Wawa. Oke, Wawa. Okay, thank you, Nabhan, for your explanation. Next will be explained by me. So in this table is the differences between three stage of call tadi ya. Ada structural call, communicative call, and integrative call. For the technology, structural call use mainframe, communicative call use PC, and integrative call use multimedia and internet. Jadi untuk teknologi, structural call ini menggunakan mainframe, communicative call use PC, and untuk integrative call ini menggunakan multimedia dan internet. For English teaching, structural call use grammar translation and audiolingual. Untuk communicative call use communicative language teaching, and integrative call use content-based ESP and EAP. Untuk pengajaran bahasa Inggrisnya, structural call ini menggunakan terjemahan tata bahasa dan audiolingual, dan communicative call use pengajaran bahasa komunikatif, dan integrative call menggunakan konten ESP, konten yang berbasis ESP dan EAP. Selanjutnya view of language, structural call struktural, formal structural system, and communicative call cognitive, mentality construct system, and integrative call socio-cognitive. For principal use of computers, structural call drill and practice, communicative call communicative exercise, and integrative call authentic discourse. For principal objective, structural call accuracy, communicative call fluency, and integrative call agency. Okay, so next is for components of using calls. Di sini ada 4 komponen dalam penggunaan call. Yang pertama, create optimum English learning and learning environment. In the other words, menciptakan kondisi lingkungan belajar secara optimal. Second component is integrating ESL or English as a second language. Dapat mengintegrasikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita setelah bahasa pertama kita atau bahasa ibu. Nah, komponen yang ketiga, using educational technology guides in English learning. Menggunakan teknologi pendidikan dalam pembelajaran bahasa Inggris. And the last component is integrating national educational technology standards or NETS to help teacher building learning environment support by technology. Yang terakhir ini mengintegrasikan atau membantu pengajar dalam membangun lingkungan belajar yang didukung oleh teknologi. Selanjutnya ada advantage and disadvantage. So this is advantages and disadvantages of call. The first is advantage. For the first advantage is interest and motivation. Nah, dengan pembelajaran
media call ini siswa akan tertarik dan termotivasi karena adanya konten-konten yang menarik seperti tampilan grafik animasi ataupun game, kuis yang menarik, juga ada beberapa tampilan video maupun gambar. Nah, kalian masih ingat nggak dengan kuis yang sering kita lakukan di semester sebelumnya? Kalau nggak salah sama siapa? Mr. Wafa ya. Nah, itu termasuk ke dalam media pembelajaran yang menggunakan call ini. Itu menurut saya cukup menarik ya, karena kita melakukan kuisnya itu berbasis game. Selanjutnya, individualization. Nah, call ini memberi kesempatan pada siswa untuk memanage pembelajaran mereka sendiri. Dengan pembelajaran yang bersifat individual ini, siswa dapat memunculkan potensinya masing-masing. Next is a compatible learning style. Gaya belajar yang kompatibel. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, komputer ini dapat memberikan latihan cepat yang menarik. Next is optimal use of learning time. Penggunaan waktu secara optimal. Nah, dengan adanya fleksibilitas waktu, siswa dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar, sehingga siswa dapat mempelajari dan mereview materi sebanyak yang mereka inginkan tanpa dibatasi oleh waktu. Next is immediate feedback atau umpan balik langsung. Nah, salah satu fasilitas untuk berinteraksi antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid. Next is error analysis atau analisis kesalahan. Basis data komputer dapat digunakan oleh guru untuk mengklasifikasikan dan membedakan jenis kesalahan umum dan kesalahan karena pengaruh bahasa pertama. Advantage yang ketujuh ada guide and repetitive practice atau latihan terpadu dan berulang. Nah, siswa dapat mengulangi kursus yang mereka ingin kuasai sebanyak yang mereka inginkan. And the last advantage is predetermined to process syllabus. Ditentukan sebelumnya untuk memproses silabus. Komputer meningkatkan proses pembelajaran dari silabus yang telah ditentukan sebelumnya ke silabus yang muncul atau proses. Next is disadvantages of call. Okay. Although there are so many advantages of call, the application of call still has limitation and disadvantage. For the first, disadvantages is less handy equipment atau peralatan yang kurang praktis. Nah, berbeda dengan program buku seperti biasanya, yang mana buku dapat dibawa-bawa kemana-mana, call ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang memiliki komputer, notebook, ataupun handphone mereka pribadi. And the second disadvantage is increased educational cost atau menambah biaya pendidikan. Next, lack of trained teachers atau kurangnya guru yang terlatih. Nah, dalam program call ini, guru dan siswa perlu memiliki pengetahuan teknologi dasar sebelum menerapkan pembelajaran bahasa dengan menggunakan bantuan komputer ini. Minimal bisa mengoperasikan aplikasi pembelajaran lah seperti Zoom, Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Karena percuma menggunakan media call ini kalau kita sendiri sebagai pengajar ataupun siswa tidak bisa menggunakan teknologi yang ada di komputer. And the last disadvantages is inability to handle unexpected situation. Tidak memiliki kemampuan untuk menangani situasi yang tidak terduga seperti tidak adanya sinyal atau mati lampu mendadak dan lain sebagainya. Well, I think that's all the explanation from our group.